Sekarang pukul 7 pagi dan suara alarm membangunkanmu. Kamu pun mengambil ponsel di meja. Dengan mata setengah tertutup, kamu menyadari tak ada notifikasi baru. Ini aneh. Tapi kamu lebih memilih minum kopi dulu. Jadi kamu bangun, mandi sebentar, lalu turun ke lantai bawah. Setelah sarapan dan minum kopi, kamu mengambil tablet dan melihat hal yang sama. Tak ada notifikasi. Kamu juga menyadari tak ada koneksi internet. Bukan cuma di ponsel, tapi juga di semua perangkat. Sebelum memeriksa router, kamu coba mematikan dan menyalakannya lagi. Tentu tak ada bedanya. Kemudian kamu menghampiri router dan melihat lampu warna merah berkedip. Layanan 4G juga mati. Baiklah, aku harus menelpon layanan pelanggan. Alhasil, sekarang sudah pukul 7.45 dan kamu sudah terlambat ke kantor. Kamu memutuskan untuk naik taksi. Mungkin akan sedikit menghemat waktu. Kamu langsung membuka aplikasi di ponsel. Oh iya, tidak berfungsi. Bisakah hari ini dimulai dengan lebih baik? Pikirmu kesal. Jadi kamu bergegas ke halte bus terdekat yang jaraknya kira-kira 20 menit. 20 menit yang sekarang kamu tak punya. Dengan terengah-engah, kamu tiba di halte bus, tapi hanya malah bertemu layar yang bertuliskan layanan tak tersedia. Entah karena mereka tak bisa melacak bus dan servernya tak bisa mengakses jadwal bus, atau karena mereka tidak beroperasi hari ini. Kamu memperhatikan sekeliling untuk kali pertama. Mereka semua menatap ponsel dengan frustasi. Beberapa di antaranya mulai mengobrol. Internet semua orang tidak berfungsi. Kamu pun mulai merasa panik. Kalau bukan cuma aku, berarti ini masalah serius. Kamu menemukan taksi tak jauh dari sana, lalu kamu naik. Tapi GPS jelas tidak berfungsi dan terjadi kemacetan cukup parah di jalanan. Meski masih ada rambu-rambu yang seharusnya bisa membantu. Klakson berbunyi dari berbagai arah dan seolah kekacauan sedang terjadi di depanmu saat kamu menatap keluar dari jendela kursi belakang. Saat akhirnya tiba di kantor, suara sopir taksi mengagetkanmu. 75.000. Kamu mengambil kartu kredit dengan cepat. Tapi coba tebak, kartu kreditmu juga tidak bisa dipakai. Jadi kamu harus merogoh kantong dan berharap menemukan uang di dalamnya. Kamu punya selembar 100 ribuan. Hore, akhirnya sedikit beruntung. Sekarang hampir pukul 8.30. Yap, kamu telat setengah jam. Semua orang sudah tiba saat kamu berjalan masuk kantor. Tepat sejak melewati pintu masuk, kamu tak terkejut lagi mendengar topik pembicaraan hari ini. Internet mati. Seseorang bicara mengenai pasar saham yang masih stagnan. Yang lain bicara mengenai bagaimana rumah sakit kesulitan mengakses rekam medis karena semuanya tersimpan di internet. Kamu berjalan menuju meja kerja, duduk, lalu menyalakan komputer sambil bertanya-tanya, untuk apa kamu masuk kerja hari ini? Kamu tak bisa mengirim surel atau laporan dan tak bisa mengunduh apapun. Dengan banyak klien yang emosi menelpon semua orang, sebab internet dan surel mereka juga tidak berfungsi, kamu dan rekan kerjamu harus memakai mesin fax tua untuk mengirim dan menerima dokumen. Masalahnya, mesin fax di kantor cuma sedikit. Saat itulah kamu menyadari masalah lain. Dengan seluruh dunia saling menelpon, sistem komunikasi menjadi kelebihan beban, sehingga kamu tak bisa menghubungi siapapun. Sudah hampir pukul 10 dan semua orang sudah bangun sekarang. Karena kantor menjadi makin kacau setiap menitnya, bos memutuskan untuk meliburkan semua karyawan. Semoga semuanya akan kembali normal besok. Sekarang hampir pukul 11:15. Lalu lintas masih padat, tapi tak ada alasan untuk pulang ke rumah dan berdiam diri. Jadi, kamu berjalan-jalan sambil mencari makan siang. Kamu tak ingat berapa banyak uang yang tersisa di bank dan tak ada cara untuk mengeceknya. Kartu kredit dan kartu debitmu sekarang hanyalah lempengan plastik yang tak berguna. Jadi, kamu berjalan ke kantor cabang bank terdekat. Di perjalanan, kamu mendengar teori-teori mengenai apa yang terjadi. Beberapa orang membicarakan tentang serangan siber global dan yang lain membahas satelit. Saat itulah kamu teringat, bagaimana dengan foto, video, dan data-data milikmu? Kamu menyimpan semua video kelulusan di internet. Lalu semua foto liburan berkeliling Eropa? Apakah semua kenangan itu menghilang? Jantungmu berdegup kencang baik karena berjalan cepat dan memikirkan mengenai kehilangan semua kenangan momen terindah dalam hidup. Di perjalanan, kamu melihat kios koran. Korannya hampir habis. Kamu mengambil koran terakhir. Tajuk utamanya berjudul Akhir dari Internet. Kamu menemukan bahwa banyak perusahaan merugi triliunan rupiah
dan pasar saham hancur. Kamu tiba di bank pukul 11:45. Kamu dan semua orang. Ada antrean panjang sampai keluar pintu masuk. Kamu mengantre di barisan paling belakang dan mendengar teller mengumumkan, "Kami hampir kehabisan uang tunai, silahkan kembali besok." Untungnya, giliranmu tiba tepat sebelum mereka meminta semua orang meninggalkan bank. Kamu mengambil uang Rp400.000 dari rekening untuk bertahan hidup. Tak ada yang tahu apakah itu cukup. Tak ada yang tahu kapan mimpi buruk ini berakhir. Saat melangkah keluar, seseorang berlari dan menjamret dompet seorang bapak-bapak. Semua orang mulai putus asa dan para pencuri memanfaatkan situasi ini. Kamu segera menyembunyikan uangmu ke kantong. Saat ini pukul 12:30. Jadi kamu segera membeli makan siang. Hampir semua rumah makan menggantung tanda bertuliskan hanya terima uang tunai. Untungnya, kamu sudah ke bank. Kamu pergi ke salah satu kafe dan melihat berita dari TV yang digantung di pojok ruangan. Internet di seluruh dunia mati. Bandara mandek, begitu pula dengan kapal, kereta, dan truk komersial. Kepanikan terjadi di banyak kota besar. Saat itu kamu teringat, orang tuamu seharusnya sedang dalam perjalanan pulang setelah berlibur di Irlandia. Kamu mencoba menelpon mereka. Tak ada jawaban. Kamu tak tahu apakah penerbangan mereka ditunda atau dibatalkan. Bagaimana cara mencari tahu kabar mereka? Tak apa-apa. Mereka baik-baik saja. Lagi pula, siapa sih yang tak mau terjebak di Irlandia yang indah itu? Sekarang, ada masalah lain yang harus kamu pikirkan. Kamu harus menstok makanan untuk berjaga-jaga. Siapa tahu masalah ini berlangsung lebih lama dari perkiraan atau kemampuan semua orang. Sekarang pukul 2 siang dan jalanan sangat padat. Sepertinya semua orang juga dipulangkan dari kantor. Kamu otomatis berjalan ke supermarket, tapi kamu ingat mungkin di sana akan kacau atau tutup karena sistem kasir mereka juga memerlukan internet. Dan tempat-tempat seperti itu tak akan mau repot-repot mencatat penjualan menggunakan ballpoint dan kertas. Kamu bertanya ke orang yang lewat, apakah ada warung atau kios dekat sana. Sebelumnya, kamu bisa bertanya kepada Google. Tapi sekarang, kamu harus bertanya kepada orang lain. Kamu mengikuti petunjuk wanita itu. Warung tersebut tak punya banyak persediaan, tapi kamu membeli semua yang bisa kamu bawa, lalu pulang ke rumah. Saat berjalan, kamu mulai berpikir bahwa semua kegiatanmu berkutat di internet. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam menatap media sosial, kamu menonton semuanya di YouTube atau layanan streaming, dan kamu punya TV kabel, tapi jarang ditonton. Kamu merasa terisolasi karena belum mendengar satu pun kabar dari teman-temanmu. Akhirnya, kamu tiba di rumah pukul 4 sore. Kamu tetap memeriksa router, meski tahu itu sia-sia. Internet masih tidak berfungsi. Karena tak bisa streaming video, kamu memutuskan menonton saluran TV biasa yang dipenuhi film dan acara lawas. Aneh rasanya. Memang, kamu tak akan bisa mencari tahu siapa aktornya atau mencari bocoran cerita lewat Google. Tapi, di sanalah letak keseruannya. Iklannya pun, tidak banyak. Sekitar pukul 6 sore, ponselmu berbunyi. Ada telepon dari orang tuamu. Mereka terjebak di bandara seharian dan penerbangan mereka malah ditunda terus-menerus sampai akhirnya dibatalkan. Mereka menginap di hotel malam ini dan rencananya akan terbang besok pagi. Tapi setidaknya mereka baik-baik saja dan kamu juga tak mau memperlambat hari. Setelah hari yang melelahkan ini, kamu siap untuk tidur. Sekitar pukul 10 malam, kamu tertidur dengan berpikir akan mengalami kekacauan yang sama besok. Padahal kamu stres berat akibat pekerjaan. Pukul 3:15 dini hari, kamu terbangun karena suara notifikasi di ponsel dan saat berbalik, kamu melihat layar ponsel berkedip dengan kotak notifikasi bermunculan di mana-mana. Ponsel di seluruh kota, bahkan di seluruh dunia, menyala bersamaan. Kamu melihatnya dan menghela napas lega. Dunia kembali tersambung internet.